Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala yauma 'arafata 'ala sa'iril ayyam wa ja'alahu li'aqdi ayyamil 'am wasitutun nizam. Ahmadu subhanahu wa ta'ala 'ala ihsanihil 'am wa askuruhu ala taufiqi lil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabil a'immatil a'lam wa musabihil dhalam amma ba'di. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMKI 2 Lingi, yang terhormat kepada Bapak Dewan, Bapak Ibu Guru, juga karyawan semuanya SMK 2 Islam ini yang sangat saya hormati. Juga tak lupa kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK 2 Islam Lingi yang sangat dibanggakan, yang sangat kita muliakan, juga yang sangat saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini walaupun masih dalam masa pandemi, lebih-lebih PPKM, kita masih bisa beraktivitas dan tidak lepas dari anugerah juga nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu patut kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam, sholawatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi pungkasan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni melalui syariat ajaran agama Islam. Yang ketiga kalinya, ucapan terima kasih kepada segenap tim fotografer, juga kameramen SMK 2 Islam Lingi, Pak Kiki, Pak Fuad, dan kawan-kawan yang telah membantu kami dalam proses video kali ini. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, alhamdulillah tidak lama lagi mungkin hari Selasa insya Allah kita sudah merayakan Hari Raya Idul Adha. Seluruh dunia umat Islam merayakan Idul Adha. Tidak terlupa, tidak terkecuali kita yang di sini keluarga besar SMK 2 Islam Lingi. Untuk itu, kajian pada kesempatan kali ini kita akan kaji titik tekannya, yakni tentang tarikh atau sejarah yang berkaitan dengan Idul Adha. Insya Allah nanti kita sambung dengan poin yang kedua tentang hikmah kita memperingati Idul Adha. Baik anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, kita langsung saja poin yang pertama, yakni tentang tarikh atau sejarah historis, sejarah tentang asal mulanya peringatan Idul Adha. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, kitab yang saya baca ini, anak-anak ini bisa melihat adalah kitab Duratun Nasihin ya, di halaman 179. Nanti kalian bisa lihat di kitabnya ya. Di sini jelas sekali diterangkan, digambarkan tentang proses terjadinya adha atau kurban, yakni umat Islam tentunya tidak akan lupa peristiwa Idul Adha. Kalau kita mengatakan tentang Idul Adha atau Idul Kurban, maka tidak lepas kita pasti menyangkut yakni sejarah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Karena berkat keduanya lah, antara ayah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, sampai saat ini syariat
kurban bisa kita laksanakan bahkan di seluruh dunia. Baik anak-anak, sebab-sebab terjadinya Idul Adha atau Idul Kurban. Ya, ini disebutkan sababul dzabaha Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qarraba alfasyatin wa salasa mi'ati baqratin wa mi'ata budnatin fi sabilillah. Jadi kita tahu Nabi Ibrahim itu anak-anak adalah nabi yang kaya. Jadi selain beliau sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul, dia adalah seorang yang jutawan. Kalau kita sekarang kan jutawan. Jadi beliau setiap tahunnya kurban setiap tahunnya itu ada alfa syatin 100 kambing, wasalasa mi'ati bakrotin 300 sapi, wa mi'ata budnatin dan 100 unta. Itu dia kurbankan setiap tahun. Maka fata'ajaba an-nasu wal malaikatu min dzalik. Semua manusia pada waktu itu dan malaikat khususnya pada heran, gumun bahasa Jawanya. Maka faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma tuqarribu bihi laisa bi syai'in 'indi. Kata Nabi Ibrahim, semuanya apa yang saya korbankan itu tidak ada apa-apanya. Laisa bi syai'in 'indi. Jadi bagi saya apa yang saya korbankan baik kambing, unta ataupun sapi itu tidak ada apa-apanya. Wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Bahkan kata Nabi Ibrahim, seumpama saya dikasih oleh Allah anak, saya akan mengorbankan putraku untuk sabilillah. Maka pada suatu ketika berjalannya waktu, ya, madha alaihi zamanun falaysa hadzal qaul. Nabi Ibrahim lupa itu tentang ucapan beliau kepada malaikat dan manusia. Lupa kalau dia dulu pernah berujar atau nazar, katakan wallahi, saya demi Allah, kalau saya dikasih Allah anak, saya akan kurbankan kalau Allah menuntut untuk dikurbankan. Ternyata belakangan hari, ya, ini muncul juga. Munculnya apa? Allah menyuruh dia untuk berkorban. Padahal jauh sebelumnya Nabi Ibrahim itu ketika belum punya anak, dia korban setiap tahun banyak dari kambing, sapi itu. Maka di lain waktu dia minta kepada Allah, ya, doa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karunialah kami keturunan yang soleh. Akhirnya doa Nabi Ibrahim itu diijabah, dikabulkan oleh Allah dan dikaruniai namanya Nabiullah Ismail. Maka Nabi Ismail bertumbuh dengan sempurna dan sehat sebagai seorang putra Nabi dan juga seorang jutawan. Maka ketika menginjak dewasa, falamma balagha ma'us sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah beranjak remaja, ya, wakila ada yang mengatakan umur sab'a sinina 7 tahun, wakila ibnu salasi asroh, ada umur mengatakan 13 tahun. Jadi Nabi Ismail waktu mau dijadikan korban oleh Nabi Ibrahim itu umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 13 tahun. Maka Nabiullah Ibrahim ketika dia sudah mendapatkan putra, dia lupa dulu pernah berujar, kalau punya anak pun saya rela untuk mengorbankan anakku. Pada suatu waktu, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, lamma kanat lailatul tarwiyah wa nama ro'a fil manam mayyakulu ya Ibrahimu aufi binadzrika. Pada malam tanggal 8 tarwiyah atau 8 Zulhijjah, maka Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Ada yang mengatakan, ada orang berkata, ya Ibrahim, hai Ibrahim, aufi binadzrika, penuhi janjimu. Maka falamma asbaha akhoda yatarawwa ayatafakkara ahwa minallah am minasyaiton. Pada paginya dia berpikir, adakah tadi malam itu aku mimpiku datang dari Allah atau dari setan? Falidzalika summiya yaumut tarwiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah inilah dikatakan dengan nama tarwiyah. Ya,
8 Dzulhijjah tarwiyah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berpikir-pikir tentang mimpinya, apakah itu dari Allah apa dari setan. Ya. Falamma amsa ro'a thaniyan, maka hari berikutnya ya fil manam dia juga bermimpi, ya tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Falamma asbaha urifa annahu minallah. Baru paginya tanggal 9 Dzulhijjah itu ya, dia tahu, yakin kalau itu adalah dari Allah. Walidha summiya dzalika al-yaum yauma Arafah. Nah, itulah dikatakan dengan nama hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa Arafah? Karena Nabi Ibrahim sudah yakin, sudah tahu kalau itu mimpinya berasal dari Allah. Kalau tanggal 8-nya dia masih tafakur, ya tarwiyah, ya tarwiyah, ini berpikir ini dari Allah kah atau dari setan. Maka ketika tanggal 9 bermimpi lagi, yakin kalau ini dari Allah. Sumaro'a fil lailatul salisah mislahu. Kemudian hari ketiganya Nabiullah Ibrahim juga bermimpi lagi. Mislahu, sama dengan hari pertama, kedua sama. Fahamma bin nahrihi, maka Nabi Ibrahim betul-betul kuat keyakinannya untuk kurban. Walidha summiya yauman nahri, baru inilah dikatakan dengan hari berkurban. Ringkas cerita, ketika Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali ini betul-betul yakin kalau dari Allah, maka Nabiullah Ibrahim mengajak Nabiullah Ismail untuk pergi ke suatu tempat, yakni di Mina tepatnya ya, untuk mengadakan kurban. Namun sebelum berangkat, Nabiullah Ibrahim ini mendatangi istrinya, yakni Hajar, ibu Hajar, wahya Ummu Ismail. Siti Hajar adalah ibunya dari Nabiullah Ismail. Albasi waladaki Ismail ahsana siyabi, kata Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar, wahai istriku, ibu Hajar, tolong pakaikan baju kepada putra kita Ismail dengan baju sebaik-baiknya. Juga pakai minyak wangi, pakai disisir rambutnya dan sebagainya. Maka setelah Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail selesai didandani, Nabiullah Ismail diajak pergi. Nah, di dalam perjalanan itulah banyak sekali godaan-godaan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentunya ini adalah merupakan sejarah yang harus kita tahu, karena berkaitan dengan ibadah haji. Karena ibadah haji hakikatnya adalah napak tilas tafa'ul apa yang dialami oleh beliau Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Selama dalam perjalanan, Nabi Ibrahim didatangi oleh iblis. Beliau mengatakan, ya Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak kasihan? Engkau tidak punya keturunan, sekarang oleh Allah kasih keturunan. Kenapa kamu korbankan menuruti nafsumu, belum tentu datang dari Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, aku semata-mata taat kepada Allah, tidak taat kepada siapa. Ini betul-betul mimpi datangin dari Allah, maka aku ikhlas akan mengorbankan. Sekali 2 kali tetap begitu. Nabi Ibrahim gagal, dipengaruhi oleh iblis, maka iblis mempengaruhi Ismail. Sama modelnya. Akhirnya apa? Nabiullah Ismail ngambil kerikil di tanah, terus dilemparkan kepada iblis. Akhirnya iblisnya kena matanya. Matanya yang satu adalah picek buta ya, sampai buta. Ini akhirnya iblis mengundurkan diri. Nah, sampai pada suatu tempat, disitulah Nabiullah Ibrahim berhadapan dengan Nabiullah Ismail dan berkata, ya bunayya, inni arafil manam anni adzbahuka fangdur ma'ladaro. Ya bunayya, wahai anak kecilku yang kusayangi, inni arafil manam, sesungguhnya aku tidur dan bermimpi. Wa anni adzbahuka, dan sesungguhnya saya menyembelih kamu. Maka fangdur ma'ladaro, maka lihatlah bagaimana menurut pendapatmu. Ketika Nabiullah Ibrahim konsultasi kepada Nabi Ismail tentang ini, maka
Dengan serta-merta Nabiullah Ismail menjawabnya dengan lantang. Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abatif al, wahai bapakku, kerjakanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepada engkau ya bapakku, ya ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah. Karena engkau menemuiku termasuk orang-orang, insya Allah semoga engkau menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, ini jawaban dari Nabiullah Ismail putranya yang ketika itu disuruh memberikan pendapatnya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim mendengar jawaban langsung dari putranya begitu bijaksananya, sami'na wa ata'na, ikut apa perintahnya Allah dan perintah Rasulullah ya Nabi Ibrahim, maka semakin getarlah Nabi Ibrahim. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah yakin kalau itu betul-betul perintahnya Allah, dan Nabi Ismail juga merestui, rela. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika Nabi Ismail ditaruh di tempat yang agak tinggi, kira demikian di atas batu ya, batu di dekat kota Mina ya, itu terus pelipisnya ditempelkan di batu itu. Maka Nabiullah Ibrahim siap dengan senjata pedangnya yang sangat tajam sekali. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim mulai mengayunkan pedangnya untuk menebas leher sang putra Nabi Ismail. Ketika goresan yang pertama inilah Nabi Ibrahim begitu kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena begitu digores pertama kali, dua kali, tiga kali, enggak mempan tertembus oleh pedangnya tadi atau lehernya Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa nggak yakin akan ketajaman pisaunya tadi atau pedangnya tadi. Maka diambillah dia mengambil batu, dan batu besar itu dibelah sampai pakai pedangnya tadi. Gini, rupanya batu tadi terbelah menjadi dua. Subhanallah. Apa kata Nabi Ibrahim pada batu? Hei batu, kenapa aku membelah kamu bisa, tapi membelah daging saja tidak bisa? Dengan izin Allah, batu tadi berkata, wahai Nabiullah Ibrahim, kamu membelah batu dengan izin Allah terbelah, tapi dengan izin Allah juga kamu tidak bisa menembus leher daging itu. Dengan itulah akhirnya dengan izin Allah, singkat cerita, karena ketulusan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail mengikuti perintah Allah, tunduk dan patuh atas perintah Allah, wahyu Allah ya, maka Allah juga rela, akhirnya Allah menebusnya dengan domba dari surga. Nah, domba inilah yang dulu pernah dipakai berkorban oleh Habil. Ketika dua-duanya mengadakan sayembara, korbannya siapa yang diterima antara Qabil dan Habil untuk memperebutkan sebagai seorang istri, yakni Iklimah. Maka yang diterima adalah korbannya Habil dengan memakai kambing gibas yang besar sekali. Nah, kambing inilah yang juga dijadikan sebagai korban untuk Nabiullah Ismail sebagai gantinya. Ini termasuk terkait tentang sejarah singkat asal Idul Adha. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Idul Adha adalah betul-betul syariat Nabiullah Ibrahim, dan bahkan dalam prosesi ibadah haji adalah merupakan masuk dalam kategori syarat dan rukunnya ibadah haji. Ada balang jumroh, ada tawaf ya, semuanya adalah nampak jelas dari perjalanan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak-anak sekalian, sangat saya banggakan. Ini terkait yang pertama tentang sejarah historis perjalanan Nabi Ibrahim. Yang kedua, yakni terkait tentang bulan Dzulhijjah. Betapa agungnya bulan Dzulhijjah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Ya. Sesungguhnya bulan itu di sisi Allah, hitungan Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum.
Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa kok demikian anak-anak? Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Ada bulan Muharram, ada bulan Ramadan, ini mulia semua. Sekarang ini yang kita alami adalah bulan Dzulhijjah. Ini bulan mulia. Kenapa? Karena di antara bulan-bulan yang mulia adalah bulan Dzulhijjah ini. Dalam bulan Dzulhijjah ini termasuk kita tahu bulan Dzulhijjah ini memuat beberapa sejarah besar, ya, sejarah besar perjalanan kehidupan para utusan Allah. Dikatakan yang pertama, ini hadis yang bacaan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini halaman 266 ya. Al yaumul ladzi ghafarallahu fi li Adam alaihi salatu wasalam awwala yaumin min Dzulhijjah. Jadi hari pertama tanggal 1 Dzulhijjah ini Allah menerima taubatnya Nabi Adam, Allah mengampuni dosa Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika di surga memakan buah kuldi. Maka man shoma zalikal yaum ghafarallahu dzunuba kulla dzambin. Kalau kamu puasa saat tanggal 1 Dzulhijjah kemarin lusa, maka dosamu akan diampuni oleh Allah. Sedangkan hari kedua adalah istajabullahu ta'ala doa Yunus. Doa Yunusa. Hari kedua Dzulhijjah adalah hari Allah mengijabahi, mengabulkan doanya Nabi Yunus yang ketika itu dimakan oleh ikan hut. Ikan hut itu ikan apa ya namanya sekarang? Ikan paus ya. Maka barang siapa man shoma dzalikal yaum kana kaman ibadallaha ta'ala sanata lam ya'sillah ta'ala fi ibadatihi turfa'in. Maka barang siapa yang berpuasa tanggal 2 Dzulhijjah, maka bagaikan dia beribadah kepada Allah 1 tahun penuh, lam ya'sillah, tidak bermaksiat sama sekali sama Allah. Saya singkat saja. Hari ketiga tanggal 3 Dzulhijjah Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Hari keempat, ini dengan fadilahnya ya, barang siapa puasa banyak sekali. Hari keempat adalah hari Nabi Isa dilahirkan. Hari kelima, tanggal 5 Dzulhijjah, ya, hari kelima atau tanggal 5 Dzulhijjah adalah hari dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Tanggal ke-6 atau hari ke-6, tanggal 6 Dzulhijjah, yakni Allah membuka kepada nabi, para nabi-nabinya, utusannya, linabi fihi al khair. Allah membuka tabir kebaikan kepada para utusannya, para nabinya. Hari ke-7, yakni Allah menutup semua pintu neraka jahanam dan tidak akan dibuka wala taftahu hatta tamdiya ayyamul asr, dan tidak akan dibuka sampai hari tanggal 10 Muharram, Dzulhijjah. Berikutnya, hari yang ke-8 adalah dikenal dengan nama hari Tarwiyah. Keutamaannya man shoma atau man shomahu u'tiya min ajri ma la ya'lamu illallah ta'ala. Barang siapa yang berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan pahala ma la ya'lamu, yang tidak akan bisa mengetahui berapa besarnya pahala illallah, kecuali Allah Ta'ala. Ya. Yang terakhir, yang hari tanggal 9 at-tasi al-yaumul ladzi huwa yaum Arafah. Yang ke-9 adalah hari Arafah. Tanggal 9 Arafah ini ya namanya hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Man shomahu kana kafaratan li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Ya. Barang siapa yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal 9 Asyura atau 9 Arafah, maka dosanya diampuni setahun madiyatin yang telah lewat, wa sanatin mustaqbilatin, dan 1 tahun yang akan datang. Dan pada hari inilah, tanggal 9 Dzulhijjah inilah, hari Arafah itulah, alladzi unzila fihi, diturunkan ayat yang terakhir kali Allah menurunkan ayat, yakni ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini termasuk keutamaan bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Wal yaumul ashir, tanggal 10-nya huwa yaumul adha, man taqarraba qurbanan fihi
Fabi awali fitratan min damihi wa farallahu tahu lunubahu wa lunuba iyalihi. Dan tanggal 10-nya dikenal dengan hari Adha, hari berkurban. Maka man qoroba kurban, dan barang siapa yang berkurban karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka fabi awali fitratin, awal netes darah yang pertama, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa keluarganya. Waman atama fi mu'minan au tasaddaqa fihi min sadaqatin, barang siapa yang memberikan makan kepada orang mukmin atau bersedekah, maka Allah akan ba'asallahu ta'ala yaumil qiyamah aminan, besok membangkitkan pada hari kiamah, pada hari pembangkitan dari kubur, dia termasuk orang yang aman, sentosa. Wa yakunu mizanu asqalu min jabal Uhudin, dan timbangan amalnya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini terkait tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Sekarang yang terakhir adalah hikmah. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, setelah kita mengetahui secara historis sejarahnya Idul Adha, kita juga mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah, maka kita juga harus mengetahui hikmah yang terkandung dalam bulan Dzulhijjah atau Idul Adha. Yang pertama adalah harapan kita adalah ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat, takwa kita kepada Allah semakin meningkat. Jadi ketika Allah perintah ini, kita optimis, kita semangat, himmah dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, ini kita bisa daripada pelajaran yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kita. Ketika mendapatkan perintah ini, bahkan yang terberat pun, menyembelih putranya pun dilakukan. Ini pelajaran yang pertama. Jadi sekali lagi, hikmah yang pertama adalah mari bersama-sama mengoptimalkan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjalankan. Yang kedua, yakni melalui pelajaran Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita tentang kita menghargai pendapat orang lain. Tidak bisa kita mengklaim pendapat kita yang paling benar. Kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Kita menerima saran dan masukan dari orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan melalui ucapannya, fangdur ma'la tartari, bagaimana menurut pendapatmu. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita petik adalah hikmah adanya saling berbagi. Jadi dengan peringatan Idul Adha ini, penyembelihan hewan kurban, hewan yang kita kurbankan tadi, hewan dagingnya bisa kita bagi-bagikan kepada sesama, terutama fakir miskin, sebagai bukti kepedulian kita kepada orang lain atau sesama muslim. Alhamdulillah anak-anak, baik, kita lanjutkan poin yang ketiga, yakni tentang hukum udhiyah. Pak Zainal akan merujuk dari kitab Kifayatul Akhyar jilid 2, yakni halaman 235. Di sini dikatakan bahwa tentang hukum udhiyah atau kurban pada beberapa versi pendapat menurut mazhab 4. Yang pertama tentunya mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, mengatakan wahiyya sunnatun muakkadatun wa syi'arun dhahirun. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan hukum sunnah, hukum udhiyah atau kurban adalah sunnah muakkad dan nyata-nyata menjadi syiar dalam agama Islam. Maka yambawi liman qadaro 'alaiha ayyuhafadhu 'alaiha. Maka bagi orang yang mampu untuk berkurban, maksudnya sebaiknya untuk menjaga agar tetap bisa berkurban. Menurut mazhab Syafi'i. Berikutnya menurut mazhab Imam Malik, wa dzahaba Malikun rahimahullah taala ila wujubiha. Menurut Imam Malik, hukum udhiyah adalah wajib. Begitu juga Imam Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yajibu al-mukim bil baladi al-musiri. Wajib bagi orang yang mukim, akhirnya orang bertempat tinggal, orang yang mampu al-musir, maksudnya kaya. Dalam ditentukan bahwa
maksudnya mampu di sini adalah wahada alladzi yamliku nisaban. Ketentuan mampunya ini diukur dengan nisab. Mempunyai harta benda yang sudah ada satu nisab, maka diwajibkan menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik hukumnya wajib tentang udhiyah. Baik anak-anak, setelah global ini tentang hukum udhiyah. Satu lagi yakni tentang dasar umat Islam melakukan ibadah kurban adalah di surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini ayat yang kedua. Fasholli, dan salatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini dasar terkait tentang ibadah kurban. Baik anak-anak sekalian, yang terakhir kalinya yakni terkait tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah ibadah puasa. Jadi umat Islam pada bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 8 yang dikenal dengan hari Tarwiyah, juga tanggal 9 yang dikenal dengan hari Arafah, disunahkan untuk berpuasa. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah kita bisa memperbanyak kalimat bacaan kalimat thayyibah, yakni bacaan tauhid atau la ilaha illallah. Ini mengutip dari hadis qudsi percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kul la ilaha illallah ibdi hajatik. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka mintalah apa yang kamu hajatkan kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaanmu. Yang ketiga, kita dianjurkan yang bagi dikasih sodakoh, untuk memperbanyak sodakoh, juga untuk memperbanyak dikasih takbir wa tahlil wa tahmid, untuk memperbanyak bacaan takbir, tahlil, dan tahmid, tepatnya yakni di malam Idul Adha. Baik anak-anak sekalian, demikian kajian tentang Idul Adha yang dapat Pak Jenas sampaikan. Harapan saya kita bisa meneladani dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam terkait tentang hikmah-hikmah yang bisa kita petik pada kesempatan hari ini. Dan semoga yang terakhir, pandemi COVID-19 bisa berlalu dan Allah akan mengangkat penyakit yang namanya corona ini dari bumi Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.